semuanya. Pernah nggak sih ngerasa uang saku tuh kayaknya cuma numpang lewat doang? Baru awal minggu, udah lenyap aja. Apalagi di dunia sekarang yang penuh banget godaan belanja online dan tren-tren di media sosial ya kan? Nah, jadi cerdas ngelola uang itu bukan lagi pilihan, tapi bener-bener sebuah keharusan. Yuk kita bedah bareng-bareng. Biar gampang kebayang, coba deh kita lihat dua cerita ini. Mungkin relate banget buat kita. Di satu sisi ada Dinda, dapat uang saku 100.000 seminggu. Keren kan? Tapi baru hari Selasa dompetnya udah kering kerontang. Kenapa? Ya karena tergoda check out keranjang belanjaan dan nggak mau ketinggalan tren skincare. Ujung-ujungnya pinjam duit teman. Nah, di sisi lain ada Raka. Uang sakunya mungkin mirip-mirip, tapi dia justru bisa loh nyisihin 10.000 tiap minggu. Dia juga punya tujuan yang jelas. Dia lagi nabung buat beli alat musik impiannya. Perbedaan nasib dompetnya Dinda sama Raka ini bukan sekedar soal siapa yang hemat dan siapa yang boros loh. Ada satu kekuatan fundamental yang ngebedain jalan mereka. Dan inilah yang jadi inti pembahasan kita. Jadi, apa sih bedanya mereka berdua? Jawabannya bukan cuma soal menabung. Ini tentang sebuah superpower. Yep, superpower itu namanya literasi keuangan. Gampangnya gini nih, ini tuh kemampuan kita buat ngerti dan bijak ngelola duit. Bukan cuma soal tahu doang, tapi juga soal skill dan sikap kita buat ngambil keputusan finansial yang benar setiap harinya. Anggap aja ini bukan pelajaran yang ngebosenin, tapi alat buat ngendaliin uang dan masa depan kita sendiri. Dan di zaman serba digital kayak sekarang, ini jadi relevan banget. Kekuatan super ini ibarat tameng kita buat ngelawan tekanan pamer di media sosial dan godaan dompet digital yang bikin belanja jadi segampang satu kali klik. Oke, sebelum kita ngomongin soal praktiknya, semuanya itu dimulai dari sini, dari cara kita mikirin soal uang. Yuk kita lihat gimana sih pola pikir orang yang cerdas secara finansial itu? Orang yang finansialnya cerdas itu punya beberapa ciri khas. Pertama, mereka tuh jago bedain mana kebutuhan dan mana keinginan. Terus, mereka juga biasa nyatat pemasukan sama pengeluaran, jadi tahu persis uangnya lari kemana aja. Mereka juga ngerti cara bikin anggaran, udah jadi kebiasaan buat nabung, nggak gampang goyah sama diskon atau promo, dan yang paling penting, bijak banget pakai dompet digital. Ini semua bukan bakat dari lahir loh, tapi kebiasaan yang bisa banget kita latih. Oke, dari pola pikir, sekarang kita pindah ke aksi nyata. Anggap aja ini toolkit pertama yang bisa langsung kamu pakai hari ini juga. Kuncinya itu bukan rumit, tapi konsisten. Sebetulnya, cuma ada 3 kebiasaan simpel yang jadi fondasinya. 1, buat anggaran. 2, lacak pengeluaran. Dan yang ketiga, ini nih yang paling menantang tapi efeknya dahsyat, yaitu menunda keinginan. Kita bedah satu-satu ya. Bikin anggaran tuh nggak serumit kedengarannya kok. Contoh deh, uang saku kamu 50.000 seminggu. Kamu bisa langsung bagi-bagi posnya. 25.000 buat jajan, 10.000 buat ongkos, 10.000 langsung masukin tabungan, dan sisanya 5.000 buat dana darurat. Simpel kan? Dengan begini, kamu yang pegang kendali atas uangmu, bukan sebaliknya. Langkah kedua, melacak. Maksudnya, catat setiap rupiah yang keluar, bahkan buat beli permen atau bayar parkir 2.000 perak. Kenapa? Soalnya ini bakal membuka mata kamu banget. Nanti kamu bakal sadar, oh pantas duit gue cepet habis, ternyata banyak bocor di kopi kekinian. Nah, kesadaran ini yang jadi kunci buat berubah. Dan ini dia jurus pamungkasnya, aturan 3 hari. Jadi sebelum kamu beli sesuatu yang lagi tren atau yang kamu pengen banget, coba deh tahan dulu selama 3 hari. Setelah lewat 3 hari, tanya lagi ke diri sendiri, ini beneran butuh atau cuma lapar mata sesaat aja? Ini cara yang ampuh banget buat ngelawan pembelian impuls. Nah, setelah kamu kuasai dasar-dasarnya, sekarang saatnya kita naik level. Gimana kalau ternyata kita butuh uang ekstra buat ngejar impian kita lebih cepat? Jawabannya, tentu aja dengan cari penghasilan tambahan. Nggak perlu yang muluk-muluk kok. Kamu bisa mulai jualan makanan buatan sendiri di sekolah, atau kalau jago gambar, coba tawarin jasa desain simple. Bantu-bantu bisnis online orang tua juga bisa. Atau jual barang-barang bekas kamu yang masih bagus. Ini bukan cuma soal dapat duitnya, tapi kamu juga belajar menghargai prosesnya. Semua kebiasaan kecil yang kita bahas tadi, mulai dari bikin anggaran, nyatet pengeluaran, sampai cari uang jajan tambahan, itu sebenarnya lagi ngebangun sesuatu yang jauh lebih besar. Sesuatu buat masa depanmu. Hasil pertama yang bakal kamu rasain itu kemandirian. Waktu kamu bisa ngelola uangmu sendiri, kamu jadi nggak terlalu bergantung sama orang tua buat setiap keinginan kecil. Percaya deh, rasanya bakal beda banget. Selanjutnya,
Ini juga melatih tanggung jawab. Ngatur keuangan itu latihan langsung buat bertanggung jawab atas diri sendiri dan juga masa depanmu. Ini tuh skill yang bakal kepake terus seumur hidup. Dan yang gak kalah penting, hidupmu bakal jadi lebih tenang. Dengan rencana yang jelas, kamu bisa penuhin kebutuhanmu tanpa harus stres atau panik kehabisan uang di tanggal tua. Kamu punya kendali penuh. Jadi intinya begini, cara kamu mengelola uang hari ini adalah cerminan langsung dari masa depanmu nanti. Literasi keuangan itu bukan soal jadi kaya mendadak, tapi soal membangun hidup yang lebih terencana, mandiri, dan pastinya tenang. Jadi pertanyaannya bukan lagi siap atau enggak, tapi kapan kamu mau mulai? Karena waktu terbaik buat belajar adalah sekarang juga.